Oke, jadi teman-teman, di sini aku Karen, aku sebagai project manager dari tim Teens Eduk, dan di sini aku juga udah bersama Kak Adina Witska sebagai co-founder dari Mengenal Diri. Kak, boleh jelasin nggak Kak, apa kesibukan apa saat yang Kakak lagi lakuin saat ini? Oke, hai Karen. Perkenalkan aku Adina Witska. Kamu boleh panggil aku Witska aja. Sekarang aku lagi kerja di Bali. Aku kerja di Drug and Alcohol Rehab Center gitu di Bali, namanya Calm Rehab, sebagai Health and Wellness Specialist. So aku juga sebagai medical doctor juga di sini. Rencananya membuka praktek di daerah Seminyak. Kemudian aku juga co-founder dari mengenaldiri.id, sebuah organisasi kesehatan mental yang fokusnya ke kesehatan mental secara general dan juga self development khususnya untuk youth di Indonesia. Sama aku juga saat ini buka coaching, empowerment coaching untuk orang-orang yang struggling mental health wise gitu sih. Wah, keren banget Kak. Semoga lancar ya Kak, apa yang lagi dijalanin sekarang ini. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Oke Kak, ini aku excited banget sih sama topik yang hari ini bakal kita bahas, yaitu tentang quarter life crisis, yang dimana mungkin juga yang ngelihat ini juga nanti teman-teman udah nggak asing lagi sama kata-kata quarter life crisis, karena mungkin juga banyak yang lagi berada di dalam fase itu, atau juga yang belum belum apa ya, masih bingung-bingung sebenarnya aku ini ada di fase ini nggak sih gitu. Nah, kalian tepat banget nonton ini karena Kak Adina di sini bakal sharing tentang apa sih itu sebenarnya quarter life crisis, dan Kak Adina bakal kasih tips-tips supaya kalian bisa menghadapi fase itu gitu. Oke nih Kak, langsung aja ya. Sebenarnya apa sih Kak quarter life crisis itu? Oke. Quarter life crisis itu sebenarnya masa galau ya, masa galau di usia paruh baya gitu. Biasanya bisa banyak nih macam-macam. Ada yang bingung atau galau terhadap karir, percintaan, finansial, karena makin ke sini makin kita dewasa, banyak milestone yang udah kita lewatin gitu kan, dan muncullah milestone-milestone yang baru. Kemudian ditambah lagi dengan ekspektasi dari diri sendiri, dari keluarga, dari semua orang, dan juga kita lihat society itu setiap harinya pasti akan berubah terus kan standarnya. Dan jadi makanya krisis-krisis seperti ini tuh sebenarnya sangat-sangat wajar sih untuk dialami, karena memang malah menurut aku suatu hal yang baik karena kita jadi mempertanyakan banyak hal gitu kan mengenai hidup kita. Itu sih. Jadi intinya adalah masa kegalauan aja gitu, kebingungan dan mempertanyakan akan diri kita sendiri, intention kita sendiri gitu terhadap masalah yang unik di setiap orangnya gitu. Oke, tapi nih Kak, sebenarnya kan sebelum terjadi itu pasti ada gejala-gejala dulu gitu. Gimana sih kita supaya tahu kalau kita tuh sebenarnya tuh ada di fase ini loh. Kita harus tahu dulu gejala-gejala yang kita rasain. Nah, gejala-gejalanya tuh apa sih Kak di fase quarter life crisis ini? Kalau gejala quarter life crisis tuh kembali lagi setiap orang mungkin bentuknya bisa berbeda-beda ya gitu. Mm-mm. Cuman paling sering sih biasanya kayak merasa kosong dan gak bahagia gitu. Walaupun misalkan dia punya segudang prestasi gitu, tapi kok kayak unfulfilled gitu ya. Kayak kok Hmm. masih ada yang kurang, masih ada yang kurang, mempertanyakan. Kalaupun kita mendapatkan suatu prestasi, kita menganggap remeh atau kayak ya emang harus kayak gitu nggak sih, kayak gitu-gitu. Hmm. Kemudian kecemasan akan masa depan nih paling sering sih menurut aku. Karena memang masa depan itu suatu hal yang sangat-sangat unknown gitu ya. Kita nggak tahu sama sekali, Hmm. eh, apapun bisa terjadi gitu. Kita ngerencanain udah, misalkan kita udah bikin rencana 10 tahun ke depan, tapi ternyata tahun depan atau misalkan besok ada kejadian yang kita nggak pernah prediksi gitu, dan it can change our whole life. Hmm. Kemudian itu jadi menjadi suatu krisis juga kita, karena apalagi di usia-usia 20-an tahunan gitu, Hmm. atau masih usia-usia paruh baya itu kan masa transisi banget tuh ya kan, Hmm. keluar dari sekolah, udah selesai kuliah, kemudian udah nggak ada tuh checkpoint-checkpoint yang apa harus kita lewatin gitu. Jadi kayak, oh ini udah, terus sekarang apa gitu. Karena kita Hmm. harus cari tahu sendiri, nggak ada lagi orang yang ngasih tahu kita harus ngapain. Kemudian minder saat ngelihat kesuksesan orang lain gitu kan, membanding-bandingkan diri terus sama orang lain.
kemudian kesulitan membuat keputusan karena terlalu banyaknya kecemasan dan terlalu banyaknya pertanyaan yang ada di pikiran kita semua. Dan kemudian bisa juga tuh galaunya antara kayak ya udahlah kita juga hidup cuma sekali sama Mhm. kita mau settle down gitu. Jadi kebingungan-kebingungan itu yang akhirnya kadang-kadang bisa bikin kita jadi malah stuck di tempat. Itu sih. Ya, betul banget sih, Kak. Oke, Kakak sendiri pernah nggak sih, Kak, ada di masa itu, di fase itu, pernah ngerasain nggak di fase quarter life crisis itu? Pernah banget. Masih kali ya. Gimana Dia sih, Kak, apa perasaannya waktu Kakak ada di fase itu tuh, apa yang dirasain gitu, Kak? yang aku rasain tuh, aku ngerasain yang benar-benar aku nyadar gitu ya. I think this is what it feels like to have a quarter life crisis was when I was I think 23, 22. Jadi belum quarter life juga belum 25 juga sebenarnya. Oh, Cuman belum. Mm-mm. setiap orang itu juga suatu hal yang penting. Jadi nggak semua harus ditetapin dalam oke, gue udah 25 berarti gue sekarang quarter life crisis tuh nggak kayak gitu. Mungkin Mhm. aja ada orang yang jauh, misalkan dia udah jauh lebih dewasa, dia misalkan pace-nya udah lebih cepat gitu. Jadi mungkin dia belasan tahun udah ngerasain. Atau misalkan 20-an tahun awal, umur 20 udah ngerasain, bisa aja. Aku waktu itu ngerasain ketika umur 22, 23, Mhm. ketika di sekolah kedokteran, karena aku kan memang backgroundnya cukup beragam ya. Aku kan Mhm. nyanyi juga, aku nari juga, aku ngajar juga, terus aku di kuliah kedokteran, terus aku punya lagi mau bikin organisasi kesehatan mental sama teman aku. Jadi there are so many things. Jadi aku mempertanyakan aku tuh siapa sih? Kayak identitas aku apa? Jadi kalau ditanyain orang, so what do you do? Aku kayak bingung juga jelasinnya Bingung. dan ya nggak apa-apa juga gitu karena memang mungkin itu adalah aku dan mungkin yang udah kita rencanain segala macam pun mungkin juga bukan yang terbaik untuk kita Iya. tapi memang gak enak banget rasanya karena we question a lot sampai kita jadi mempertanyakan integritas kita sebagai pribadi gitu sebagai manusia gitu dan jadinya aku pada saat itu ditambah dengan masalah-masalah personal lainnya ya, misalkan masalah sama pasangan, masalah sama keluarga, masalah sama finansial, it can be so overwhelming to a point aku waktu itu sampai ya udah aku memutuskan untuk berobat ke psikiater. Karena pada Mhm. saat itu aku udah nggak ke fungsi hidup aku makin lama udah nggak berfungsi nih kayak udah benar-benar mengganggu aku nggak bisa tidur nggak bisa makan nggak bisa konsentrasi apalagi saat itu kalau lagi jaga terus kan di rumah sakit gitu gitu sih jadi memang kalau misalkan tidak kita aware dampaknya tuh bisa banyak dan bisa mengganggu kesehatan mental secara lebih serius gitu. Iya, ya. Aku juga sih, Kak. Aku kan ini sekarang umurnya 21 tahun ya, Kak. Aku Mm-mm. juga sekarang aku merasa aku lagi berada di fase quarter life crisis yang setelah tadi Kakak bilang gejala-gejalanya itu dan sebenarnya kan quarter life crisis itu yang tadi Kakak bilang juga nggak terpatok sama umur gitu kan, Kak. Kita bisa ngerasain kapan aja gitu. Yang dimana aku juga sama sih ngerasain yang kebingungan tujuan aku tuh sebenarnya tuh apa sih gitu untuk kedepannya tuh apa untuk karir aku dan bisa juga sama finansial dan pasangan aku mungkin aku juga sekarang kayak lagi mengalami itu dan memang yang tadi kakak bilang ternyata eh, quarter life crisis itu emang nggak terpatok sama umur gitu bahkan yang di bawah 20 tahun pun itu bisa terkena quarter life crisis ya, Kak. Di bawah Bisa 20 tahun. soalnya memang setiap orang journey-nya beda-beda ya Iya, kan umur tuh benar-benar usia aja sih menurut aku tentu pasti umur ada pengaruhnya ya iya, iya. kayak secara biologi secara apa secara ini gitu kan secara secara pace di kehidupan juga pasti ada pengaruhnya cuman itu tidak mendetermin sebuah kematuran seseorang kepintaran Hmm, seseorang dan kedewasaan seseorang dan lain-lain gitu orang ada yang udah tahu purpose hidupnya kapan ketika umur belasan tahun tuh ada yang masih mencari ketika umurnya masih udah umur 50-an tahun gitu masih nggak tahu meaning dari hidup aku apa ya purpose dari hidup aku apa ya dan itu memang suatu hmm, pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku setiap harinya dan setiap tahunnya mungkin akan diupdate terus gitu sama kita hmm, karena setiap hari kita akan ketemu sama orang baru mempunyai pemikiran yang baru kemudian kita juga bisa
baca hal yang baru ya kan. So we learn new things every day and we are always evolving every day. Kita nggak mungkin jadi satu orang yang sama setiap harinya seumur hidup. Pasti kita ada perubahan gitu kan. Oke, Dan iya nggak betul. apa-apa gitu. Hmm, So embrace the questions and you iya. don't have to figure everything out all the time. Pada satu saat juga sih menurutku. Iya. Dan mungkin juga bisa karena perkembangan zaman juga nggak sih Kak? Perkembangan zaman yang makin pesat saat ini. Jadi orang-orang tuh kayak makin untuk, waduh, kayak harus bisa beradaptasi nih gitu. Jadi kayak mungkin banyak banyak question yang apa ya, yang bikin bingung gitu, yang kita masih mempertanyakan itu gitu. Ya nggak sih Kak? Betul. Sosial media tuh menurutku pengaruh yang sangat besar sih. Kayak Iya betul. kita we cannot really deny when we see social media, we tend to Mm, compare ourselves to others. Kayak kita mm, ngebandingin, gue gak secantik dia, gue gak sekurus dia, kok dia hidupnya udah happy banget, oh my god dia udah punya anak, temen mm, SMA aku sekarang udah pada nikah, udah pada ini. Terus kita sekarang, why do I feel like I'm being left behind? Why do I feel like I'm being left out gitu kan? Kayak everyone and everything is moving in flash, like fast forward, terus kita kayak stuck di tempat in slow motion sometimes it feels like. Dan ya itu bisa banget gitu terjadi apalagi karena sosial media itu gampang banget terjadi seperti itu. Nah, mm, makanya ketika kita ngomongin sosial media juga kita harus pinter-pinter gitu. Informasi yang kita tangkap itu harus kita saring dan kita harus cerna sendiri. Jangan langsung kayak, oh orang lebih bahagia daripada gue berarti hidup gue menderita. mm. Gitu. Kan nggak kayak gitu kan berarti kan. Mungkin memang Betul, setiap betul. orang journey-nya beda. Karena memang yang pada saat sekarang adalah saat kita untuk benar-benar mencari hal yang lain mungkin. Mm, Karena memang semua orang udah punya porsi yang masing-masing dan in the end, apapun yang terjadi pada kita adalah yang terbaik juga kan. Gitu. Dan memang banyak pemicu-pemicu quarter life crisis kayak social construct. Kayak misalkan kalau kita mm. ke keluarga, kamu kapan menikahnya? Terus kan Iya, itu sering banget kita ditanyain ngeliat, sih. ayo pokoknya umur 25 tahun aku harus udah ada tabungan 100 juta gitu kan. Aku Iya. pokoknya sebelum umur 30 aku udah punya suami, udah menikah dan aku harus sudah punya anak. Terus bisa juga karena terlalu banyak pilihan. Kayak kalau misalkan aku pernah sih ngobrol sama mama papaku ya, sama mamaku sih tempatnya. Karena aku pengen nanya, kayak ini quarter life crisis tuh cuman kita doang yang ngerasain atau sebenarnya orang tua kita dari zaman dulu juga ngerasain sih. Hmm. Terus mama aku bilang, enggak sih mama nggak pernah mikirin kayak gitu. Pokoknya mama mah yang penting anak mama sehat gitu kan. So itu more like zaman dulu emang beda banget gitu. Lebih Iya, iya. pikirannya lagi ke survival gitu kan. Sedangkan Mm, kalau kalau kita ini quarter life crisis bisa kita bilang juga sebagai somewhat a blessings because it also say that mm, we have a lot of opportunities and we have a lot of options. Dan kita hidup di mana kita memiliki that privilege gitu untuk memilih. Kita mempunyai kesempatan itu untuk menjadi apapun yang kita mau sebenarnya, yang bikin kita jadi overwhelmed. So if we put that perspective, jadi sebenarnya itu sebenarnya adalah hal yang positif juga gitu. Tapi mm. itu dari quarter life crisis ini juga mungkin pemicu-pemicu insecurity dan lain-lainnya juga ada banget kan. Iya. Dan insecurity itu tidak terkecuali itu pasti akan terjadi di siapapun gitu Mm. sih. Oke, Kak. Nah, dari quarter life crisis ini kan tentunya pasti macam-macam dampaknya gitu kan, Kak, terutama terhadap kesehatan mental. Nah, menurut Kakak tuh gimana sih dampak dari quarter life crisis ini ke kesehatan mental, manusia gitu? Kalau dampaknya cukup banyak ya, kayak yang tadi sempat aku jelasin apa yang terjadi pada aku sampai membuat aku berobat ke psikiater karena pada saat itu ternyata aku didiagnosa dengan MADD, jadi Mixed Anxiety and Depressive Disorder. Oh, oke. Mungkin memang masalahnya bukan karena quarter life crisis saja, cuman mungkin itu Mhm, adalah salah satu faktor yang membuat itu menjadi lebih tereksaserbasi gitu kali ya. iya, Cuman dampaknya kalau misalkan kita mempunyai terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertanyaan dan lain-lain, ditambah lagi dengan kayak perasaan gagal terus-menerus gitu kan, mhm, bisa membuat kita menjadi apa namanya depresif
gitu. Ada feeling-feeling seperti itu gitu, feeling-feeling negatif. Kemudian mengkhawatirkan masa depan yang sangat-sangat unknown ini memicu gangguan cemas juga bisa. Kemudian karena kita ada nih yang kita tadi sempat bilang bahwa ketika kita terlalu banyak pertanyaan dan lain-lain, kita kadang bisa stuck in place. Tapi Hmm. bisa juga itu kan sebenarnya stress response ya, ada yang fight, flight, freeze gitu kan. Ada juga yang flight mungkin. Jadi mereka pokoknya aku nggak mau mikirin gitu kan. Pelarian, mau mabok-mabokan, pakai obat-obatan terlarang dan lain-lain. Akhirnya menjadi suatu adiksi, jadi substance use disorder. Kemudian bisa juga dari semua ekspektasi-ekspektasi bahwa pokoknya aku harus lebih kurus daripada ini, kok aku umur segini aku belum nikah, aku kayaknya nggak cukup cantik atau nggak cukup pintar deh untuk mendapatkan seseorang yang sayang sama aku gitu kan. Hmm. Jadi self image-nya buruk, bisa berpengaruh ke eating disorder juga, bisa ke self harm Hmm. juga gitu. Jadi there are so many things that can happen just from questioning yourself. Oke, oke. Ini kan berlanjut dari yang tadi, ini juga gimana sih pendapat kakak? Kan banyak juga nih kak hasil riset yang menyatakan bahwa apa namanya, meskipun kebanyakan dari beberapa orang tuh tahu bahwa dirinya ini mempunyai masalah mental yang emosinya kurang stabil, nah tapi dia Mhm. tuh gak mau untuk minta pertolongan ke yang profesional gitu Kak. Dia mendem sendiri apa yang dia rasain, padahal tuh sebenarnya tuh dia tuh udah mulai ngerasa ada yang salah sama dirinya gitu. Itu menurut Kakak tuh gimana Kak tanggapannya? Menurut aku, the thing that we can do is give them compassion, karena pasti mereka juga punya alasan kan kenapa mereka Hmm. seperti itu. Mungkin uh, the thing with mental health, kesehatan mental itu bukan hanya cuman masalah medis gitu misalkan atau Hmm. masalah psikologis, tapi there are so many factors that goes into it. Kayak misalkan secara religius, secara sosial, secara environmental, secara politik, secara banyak banget gitu, Hmm. secara kultural, ya kan? Mungkin dia nggak mau itu karena bisa aja karena akses, bisa aja karena perasaan malu, bisa aja karena dia kalau cerita misalkan sama orang tuanya disuruh, ya udah kamu sholat aja, kamu mah kurang sholat kali Hmm. gitu kan. Itu juga bisa jadi membuat orang berperilaku seperti itu, kayak reluctant gitu untuk mencari Hmm. pertolongan. Itu bisa dapat dimengerti, tapi menurut aku ya itu suatu hal yang aku sih menurut aku sedih dengernya karena memang Hmm. pertanyaan-pertanyaan ini kan maksudnya bisa dibantu ya, Hmm. bisa di guide gitu, bisa bisa diberi compassion, bisa ditemenin gitu bahwa it's okay to not know anything right now. At least we know the right questions to ask ourselves first. Jadi memang pendapat aku harus, kalau misalkan kita merasa hidup kita udah ada yang nggak enak, ada yang salah, don't be comfortable with it. Karena you don't have to be living in pain all the time. Pasti ada jalan keluarnya gitu. Eh, Bisa aja dengan cara ke psikolog, ke psikiater, ngobrol sama temen gitu kan, ngobrol sama siapapun. Bahkan kalau misalkan kamu gak punya support system pun, ngobrol sama diri sendiri aja dulu. Hmm. Hmm. Tulis gitu kan, ngobrol di kaca kayak, terus kayak aku kadang-kadang suka kalau misalkan lagi kebanyakan pikiran, terus lagi nggak ada pulpen, nggak ada nulis segala macam, aku bikin nulis voice note atau di handphone. There's so many outlets that you can use at least untuk ngeluarin dulu pikiran-pikiran tersebut, nggak ada di sini gitu, nggak ada di otak, tapi at least dikeluarin gitu energi negatifnya untuk ya udah let that go Hmm. gitu. Oke. Karena emang mirisnya gitu yang aku tahu adalah kalau misalnya mereka saking mereka mendemnya gitu, itu mereka bisa jadi self harm atau bahkan bisa sampai jadi bunuh diri karena mereka apa ya namanya? Mungkin mereka merasa nggak tahu lagi harus cerita ke siapa karena mereka mendem itu sendiri yang berdampak pada hal-hal yang fatal gitu jadinya ya kan Kak. Betul, betul banget karena perasaan apa ya, desperasi gitu ya, perasaan nihilistik atau kayak pikiran-pikiran yang apa ya, merasa dirinya nggak berdaya itu kan pasti Mm, mm, biasanya akumulatif ya kan. mm, mm, Kalau misalkan dia nggak punya daftar masalah gangguan medis yang lain ya,
Mhm. Biasanya kan itu terjadi karena akumulasi dan tervalidasi dari orang-orang, misalkan dia dibully lah, terus dia nggak dapat support dari orang tua, kemudian dia di sekolah nilainya nggak bagus dan segala macam, mulai menjadi pertanyaan dan lain-lain, ditambah lagi dengan quarter life crisis, nggak tahu purpose hidupnya apa, nggak tahu meaning hidupnya apa, dan itu menjadi bisa membuat orang menjadi kayak ya udahlah gue ngapain sih hidup, kayak nggak tahu juga arti gue hidup Iya. ngapain gitu kan. Mhm. Dan dampaknya bisa banget gitu, malah jadi menyakiti diri sendiri, Mhm. jadi pelarian gitu kan, ke substance-substance yang membahayakan diri mereka sendiri, bisa Mhm. juga malah jadi nyakitin orang gitu, jadi orang yang Mhm. suka marah-marah gitu, jadi orang yang toksik gitu kan kesannya kalau bahasa kekinian. Jadi emang harus ditangani gitu, tapi harus Mhm. mulai dari diri sendiri. Iya, betul. Tapi tetap harus, kita harus, apa namanya, tetap harus dari diri sendiri dulu gitu, untuk ada keinginan kita untuk sharing atau misalnya kayak profesional ataupun mau ke temen gitu, tetap harus dari diri sendiri gitu ya kan, Kak? Well, because you cannot really help someone who doesn't want to be helped, right? Iya, Yang oke. bisa merubah pikirannya cuma diri dia sendiri. Mhm. Mhm. Oke, betul banget. Nah tadi aku juga mau nanya nih, Kak. Sebelumnya tadi juga udah dijelasin tentang insecurities tadi Kakak di awal. Nah, tanggapan Kakak tentang orang-orang yang suka ngebanding-bandingin dirinya dengan orang lain tuh gimana sih, Kak? Karena emang banyak banget nih sekarang tuh, yang suka ngebanding-bandingin dirinya sama orang lain, kayak bukan masalah kecantikan aja gitu, tapi masalah karir dan lain sebagainya gitu. Tanggapan Kakak gimana sih, Kak? Terus boleh dikasih tips-tips sedikit supaya gimana sih supaya nggak insecure lagi gitu? Oke, aku mau cerita mungkin ya, kayak aku pun nggak luput dari tidak membandingkan diri dengan orang lain ya. Sebenarnya Mhm. itu suatu hal yang sangat-sangat wajar dan manusiawi. Itu Mhm. bukan berarti kita nggak boleh, maksudnya membandingkan diri kita dengan orang lain itu tidak baik, betul. Mhm. Tidak direkomendasikan, betul. Karena mungkin dampaknya jadi malah memunculkan pikiran-pikiran negatif kan ke kita. Mhm. Mhm. Tapi menurut aku juga perlu diketahui kadang itu nggak sepenuhnya buruk juga kan. Bisa juga itu menjadi, kalau orang menangkapnya jadi suatu hal yang positif, jadi bisa memotivasi mereka gitu Mhm. kan. Bisa Betul. menginspire mereka gitu. Mhm. Tapi lebih kayak you have to let go of that resentment. Kalau misalkan kita comparing yourself terus sendiri, itu kan berarti ada resentment Mhm. ya. Mhm. Itu berarti kita juga harus bisa menerima diri kita apa adanya. Itu karena Mhm. tidak bisa dipungkiri kita itu limited edition banget. Kita tuh unik. Cuman satu orang di dunia ini yang kayak kita dan itu adalah kita. Orang nggak akan bisa jadi kita dan kita pun nggak akan bisa jadi orang lain. So the best thing that you can do for you is like being the best version of yourself. Bukan menjadi orang yang lain karena itu udah ada orang lain dan Mhm. orang lain itu pasti udah menjadi diri yang lebih baik karena itu adalah diri dia gitu. Sedangkan yang bisa kita lakukan adalah menjadi diri kita sendiri dan kita naikin level dari diri kita sendiri membandingkannya dengan diri kita yang dahulu. So if you want to compare yourself to you yesterday. Bandingkan diri kamu dengan diri kamu yang dulu. Jadi setiap harinya pasti kamu menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik terus. Sedangkan kalau misalnya kita bandingin sama orang lain, mungkin journey-nya pun berbeda karena Mhm. pemikirannya berbeda, keinginannya mungkin berbeda, life meaning-nya berbeda, background-nya berbeda, kulturnya berbeda mungkin. Jadi Mhm. pasti yang dituju pun akan berbeda. Oh, kalau misalkan kan suka banyak tuh film-film yang switch gitu kan. Iya, Coba iya. kita switch jadi hidup ini beberapa hari terus switch lagi gitu kan. Iya, iya. Pasti mereka kayak ternyata gue nggak mau hidup kayak gini, pengen balik lagi ke Mhm. diri sendiri Mhm. karena that's not me, I'm not comfortable with this gitu. Mhm. Karena yang kita lihat adalah yang kita lihat tuh permukaan doang kan dari kehidupan orang Mhm. lain. Kita Mhm. nggak pernah tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, Mhm. their mistakes and their flaws that apa ya membuat dia menjadi diri dia yang saat itu, kita kan nggak tahu struggle-nya dia gitu. Iya. Jadi eh, pendapat aku comparing yourself to others adalah bisa banget dimengerti, tapi lebih baik kamu kalau mau compare yourself adalah compare yourself to yourself
before today, your past self. Jadi lebih baik compare ke diri sendiri dulu ya Kak, daripada untuk ke orang lain gitu. Iya, dan nggak, kalau bisa jangan compare yourself to others karena tadi kamu adalah limited edition, no one can be you, Iya. and you cannot be anyone else. So just be you and keep striving to be the best version of yourself. Wow, keren banget. Oke, sebenarnya ini adalah poin utama kita, yaitu gimana sih menurut Kakak cara terbaik dari menghadapi quarter life crisis ini, supaya kita tuh bisa keluar dari quarter life crisis ini gitu. Mungkin teman-teman yang lihat ini juga banyak yang lagi mengalami, cuma lagi kebingungan gimana sih caranya supaya keluar dari fase ini gitu. Nah, Kakak ada nggak cara-cara terbaik Kakak supaya keluar dari fase quarter life crisis gitu? Ada. Because I'm still actually I am still practicing it juga every day karena kan pasti uh, kita harus terus mempraktekkan ini setiap harinya bahkan sampai kita tua gitu kan. So every time we have any types of questions atau resentment gitu ya atau kayak nggak suka sama diri sendiri atau mempertanyakan banyak hal, krisis-krisis ini kita acknowledge it dulu gitu kan. Perasaannya dia acknowledge. Oh, sekarang aku lagi ngerasain gini. Apa yang aku rasakan? Kenapa aku merasakan ini semua gitu? Apa yang terjadi? Triggernya apa? So acknowledge it first. That maybe this is a quarter life crisis. Maybe it is something else. Or maybe I don't know what it is, but I need to know about this. Jadi, tapi untuk sebelum aku bisa tahu, aku harus aware dulu kan sama perasaan aku. So be aware, I can acknowledge it. Kedua, stop comparing yourself. Tipsnya Mm-mm. adalah you follow the things in the social media that gives you joy. Jadi yang kalau misalkan kamu ngerasa, oh aku nggak nggak suka deh lihat ini di sosial media karena aku jadinya nge-compare diriku terus, ya udah nggak usah di follow atau di hide gitu kan, di mute. Kamu punya kekuatan itu kok untuk bebenah sosial media atau bebenah pikiran kamu tuh kamu bisa. Jadi dari hal seperti itu tuh kayak pelan-pelan kita kita rapihin kan, kita kita tata gitu supaya meminimalisir dampak-dampak yang mungkin terjadi. Kemudian talk about it. Kalau tadi yang udah sempat dibahas ya, talk about it Mm-mm. itu nggak mesti sama sama psikiater, sama psikolog. Bagus kalau bisa, karena pasti mereka kan ahlinya ya. Mereka pasti akan bisa membantu kamu lebih baik lagi gitu dibanding orang-orang yang mungkin juga sama-sama lagi kebingungan gitu. So talk about it if you can't be talking with a psychologist or psychiatrist, bisa Mm-mm. aja kamu ke teman kamu, pokoknya orang yang kamu percaya gitu kan, ke keluarga kamu bisa, atau kamu kalau nggak punya support system yang cukup, bisa dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu aneh ngerasa yang ngobrol sendiri, bisa eh, bisa ditulis gitu kan, atau kamu berkomunikasi dengan diri kamu dengan cara kamu masing-masing. Misalkan aku kadang-kadang suka bingung ngejelasinnya, suka bingung ditulisinnya, aku dengan menari gitu, dengan bikin lagu, dengan menyanyi gitu kan. Lakukan apapun dengan cara kamu sendiri. Kemudian also it's important to question your should. Kayak sometimes kita ngerasa, tapi kan aku harusnya udah kayak gini, aku kan harusnya udah kayak gitu. Kenapa kamu harus udah kayak gitu? Question your should. Why? Who are you doing it for? Right? Kayak untuk apa? Apa sebenarnya mau kamu tuju? Apakah karena semua orang lakuin itu doang? Atau kamu sebenarnya emang beneran butuh gitu kan? So question your should. Because sometimes kita karena udah terdoktrin dengan semua perkataan orang-orang, kamu harus gini, kamu harus gitu, kita jadi Mm-mm. darah daging gitu kan. Itu Iya. menjadi malah limiting belief kita bahwa we have to be a specific type of person to Mm-mm. be able to succeed gitu kan. Padahal nggak juga sebenarnya. Karena kan yang sebenarnya nentuin kehidupan kamu sendiri adalah kamu. So question your should. Question your own critics inside your head. Then get to know yourself. Explore. Daydream. Kayak kalau aku selalu bilang umur 20 pokoknya selama remaja itulah young adult. Itu adalah workshop era. So try 20 different things. You might probably fail at 15 of them, right? Ya nggak apa-apa, but at least you know. Kayak kamu explore tuh semua hal di diri kamu yang kamu belum pernah ketahui. Karena menurut aku, daripada kita kayak
pokoknya aku harus ini udah segini 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 segini. It's not about speed though. Karena menurut aku directionnya ada lebih penting daripada speed. Lebih baik kamu arahnya bener daripada kamu udah cepet, ya udah yang penting aku udah nikah ternyata sama orang yang salah gitu kan, karena Iya. terlalu tergesa-gesa gitu untuk dalam menentukan pilihan atau dalam memutuskan sebuah keputusan itu. So it's okay to explore, get to know yourself and daydream. Mimpi aja dulu, kayak aku pengen deh kayak gini 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 gini. Mimpi aja, nggak apa-apa. Yang penting ketika kita udah bisa memimpikan hal itu, sebenarnya kita juga sebenarnya punya kemampuan untuk meraih itu sebenarnya. Tinggal cari tahu caranya kayak gimana riset segala macam. Have that resilience, right? Do the research, and then kalau kamu udah tahu nih, kalau mau naik gunung ya, udah tahu mau naik gunung apa, udah tahu puncaknya di mana, tinggal cari tahu rutenya lewat mana nih yang paling benar, ya kan? Dan kalau kita naik gunung pun pasti nggak akan langsung naik puncak, nggak langsung nyampe puncak kan. Ada pos satu, pos 2, pos 3, ya kan? Akan pelan-pelan tuh naik. So make small steps and give yourself small victories. Jadinya ketika kamu punya goal, jadi lebih tercapai. Dan juga memberikan kamu sendiri lebih perasaan yang lebih balas asih sih kepada diri sendiri bahwa I don't have to achieve everything in 1 year, right? It's all a process. Kayak kalau kita pun sekarang umur, misalkan aku umur 26 sekarang, I still have like so many years ahead of me, right? I don't have to finish everything else in the next 5 years. Terus abis itu aku mau ngapain gitu kan? Ya nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Enjoy the time, be present, and also be patient. Because kalau kita terlalu pusing mikirin masa depan, dan terlalu pusing dan terlalu sakit hati mikirin masa lalu, kita nggak akan bisa bahagia karena sebenarnya yang bisa bikin kita bahagia dan bikin kita ngerasa fulfilled adalah masa sekarang, cause that's the only present that you have, Iya. that's the only time that you have. Realitanya adalah masa sekarang doang. Kalau kita terlalu mikirin sana tapi nggak mikirin masa sekarang, kita nggak akan dapet tuh masa depan yang kita mau. Orang masa sekarang yang jangan kita take care, gitu kan? Gitu sih. Menurut aku tips dan trik cukup banyak ya. I hope that's helpful in some ways. Tips and triknya sangat berguna banget, Kak. Menjadi lebih, wah cerah banget gitu. Apa yang harus teman-teman lakuin dan aku lakuin juga bener-bener inspiratif banget gitu. Dan nanti aku akan juga akan coba tips-tips dari Kak Witska dan teman-teman juga bisa coba tips-tips yang tadi udah disebutin sama Kak Witska gitu. Keren banget. Oke, aku mau nanya nih Kak, sebenarnya setelah kita mengalami fase quarter life crisis itu dan kita udah berhasil keluar gitu, nah apakah nanti di kemudian hari kita mengalami fase itu lagi gitu? Apakah kita setelah keluar dari fase itu kita tuh bakal mengalami untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya? Apakah kita bisa mengalami itu lagi atau kita cuma sekali aja ngalamin fase itu gitu? Menurut aku bisa aja sih, karena for me, I don't like to really label things. Hmm, Kayak zaman dulu juga kayak nggak ada kan quarter life crisis. Quarter life crisis juga sebenarnya bukan suatu diagnosa gitu. iya Itu ada betul. suatu fenomena aja Mm-mm. gitu. Tapi kan yang perasaannya adalah yang muncul adalah perasaan cemasnya, perasaan sedihnya, Mm-mm. banyaklah perasaan-perasaan itu yang muncul dan itu mungkin banget akan muncul lagi terus. Jadi the thing with mental health, the thing with getting to know yourself adalah you have to maintain it. Karena kalau misalkan kita nggak giat dalam melakukan hal itu, pasti dampak buruknya tuh kayak plummeting down itu bakal gampang banget gitu. Kayak misalkan ya aku merasa I'm working on myself, aku udah mau mencapai titik atas gitu. Kalau Mm-mm. aku setiap harinya nggak berusaha terus untuk stay up there, bakal gampang lagi jatuh lagi gitu. So Mm. it's important for us to actually take care of ourselves, get to know ourselves, love ourselves, right? Dan mungkin banget muncul lagi dengan milestone dan mungkin sets of questions yang berbeda gitu. Mm-mm. Karena misalkan setiap orang milestone-nya berbeda. Aku punya krisis ketika mau lulus kuliah gitu kan. Terus nanti mungkin akan muncul lagi ketika aku punya anak. Karena itu juga pasti akan beda lagi kan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, integritas aku sebagai manusia, apa siapa sih aku sebenarnya kalau aku bukan seorang ibu gitu kan. Berarti kan identitas seseorang setiap harinya akan berubah gitu kan. Mm. Jadi memang
menurut aku ya nggak apa-apa. Enjoy, and that is life. Essentially, hidup itu memang seperti itu. Banyaknya pertanyaan itu suatu hal yang bagus karena that's you wanting to get to know yourself Iya. dan trying to live yourself, trying to live your life for you and not for other people. So enjoy the questions and also try to seek help if you think you can't handle it yourself. Wow, terima kasih Kak udah sharing tadi. Bener-bener insightful banget dan informatif banget yang Kakak sampaikan dan mudah dipahami juga. Semoga teman-teman yang lihat ini juga bisa ngikutin tadi tips-tipsnya yang lagi ada di fase quarter life crisis. Semoga bisa cepat keluar dari fase itu dan apa ya, semoga teman-teman yang belum paham untuk mengenai fase quarter life crisis ini juga bisa lebih paham dan bisa lebih ngerti juga harus gimana ngehadapinnya, harus ngelakuin apa dari yang tadi Kak Witska bilang, dapat insight-insight yang bagus juga dari Kak Witska gitu. Makasih juga buat Kak Witska udah mau join untuk malam ini, udah nyempetin waktunya. I'm happy to help. I'm happy to share my insights with you guys. Semoga bermanfaat. Mungkin aku ngasih apa ya message terakhir untuk teman-teman semua di sini. Ya, boleh banget. Kayaknya kalau misalkan kalian ngerasa hal-hal tersebut yang tadi udah kita bahas, quarter life crisis, give yourself some compassion, right? Because we're all human. It's okay to feel those things. Just it's okay to not know the answers. You don't have to know the answers, but still ask yourself the questions anyway. And dan terlalu apa namanya? Teruslah try new things and also reflect often. Wah, terima kasih banget ya Kak Witska. Thank you udah ngundang aku ya. Iya, makasih banget udah sharing sharing ilmunya bener-bener bermanfaat banget buat aku dan teman-teman pastinya. Makasih banget ya Kak Witska. You. Bye-bye. Makasih Kak. Dadah. Dadah. Oke Kak, aku leave Zoom-nya boleh? Aku end. Oke. Makasih Kak.